Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau rindukan biar Dia bekerja lebih lagi sore hari. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku
Kami rindu sore hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau bekerja pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu mengalir lebih lagi. Kami rindu sukacita-Mu tercurah lebih lagi sore hari ini. Mari Tuhan, mari Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali di ibadah cup kita sore hari ini. Saya percaya bahwa saudara limpah akan sukacita di dalam Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari sama-sama puji Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Yang di rumah boleh angkat tangannya, katakan. Oh, oh, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Lambaikan tangannya, yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sebab kasih Tuhan luar biasa, Dia tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu kita bersyukur atas kasih Tuhan. Yang semuanya katakan sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, katakan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Beri kemuliaan dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama terima sukacita yang dari Tuhan. Yeay. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari rasakan, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sukacita mengalir baik di sini maupun di rumah. Amin. Karena kita mau tinggikan Raja kita yang mulia. Raja mulia, katakan Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi Yang Mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, Allah pemenang, Kau Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi Yang Mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Engkaulah Raja, Kaulah Raja, Engkaulah Raja. Siapa Dia? Yesus, Yesuslah Raja. Haleluya. Sebab Dia Raja, sebab Dia Allah. Sebab itu dimanapun saudara berada sore hari ini, di dalam pergumulan apapun yang saudara hadapi, mari sore hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau benar-benar mendengar firman-Nya. Dimanapun kita berada saat ini, biar firman Tuhan boleh jadi kekuatan, boleh jadi pengharapan buat setiap kita. Haleluya. Shikarararararabahaya. Haleluya.
badai sekalipun Tuhan, kami dapat percaya Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia. Mari sore hari ini Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang percaya bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu menyertai setiap kami. Mari Tuhan, mari Tuhan. Shikarara bageraya rala bara 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 bara. Shikaraya rabaya raya rama. Haleluya. Shikarara bageraya rala bara bara bara. Segala perkara
Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kuatkan imanmu, tetap percaya, Tuhan setia. Berfirmanlah buat setiap kami sore hari ini Tuhan. Sebab dalam firman-Mu ada jawaban, dalam firman-Mu ada kekuatan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum muda yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan Tuhan limpah atas kehidupan setiap kita. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kaum muda kami, welcome to our church. Kami senang bisa menyambut setiap saudara. Kiranya kebaktian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan apabila saudara tidak terikat dengan gereja lain, kami mengundang setiap saudara untuk bisa mengikuti ibadah kaum muda kami yang diadakan pada hari Sabtu jam 5 sore di link yang ada di bawah ini. Selain mengikuti ibadah, mari kita bersama bersekutu di dalam persekutuan sel online, di mana kita bisa saling menumbuhkan dan menguatkan satu sama lain. Untuk informasi mengenai persekutuan sel online, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Apabila saudara membutuhkan bantuan doa, pertanyaan, maupun konsultasi, saudara juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Bagi saudara yang rindu dan terbeban untuk melayani Tuhan, tim Praise and Worship sedang mengadakan open recruitment secara online untuk musicians, vokalis, dan audiovisualis. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di layar saudara. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa scan barcode yang ada di layar saudara. Melihat situasi pandemi yang ada sekarang ini, mari saudara kita bersama-sama taati protokol kesehatan, yaitu 6M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari keramaian, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir, menghindari makan bersama. Untuk
ibadah kaum muda selanjutnya akan tetap diadakan secara online sampai dengan informasi lebih lanjut. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui Instagram @kapgbz dan @youthgbz. Jangan lupa di follow ya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan pada sore malam hari ini. Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur buat keadaan kami, sebagaimana kami ada pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun kelemahan tubuh. Tuhan, Kau tolong setiap mereka, kiranya bilur-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan setiap dari mereka. Tuhan, terus beri kekuatan, semangat dan sukacita Tuhan, terutama untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, Kau sertai setiap mereka Tuhan, mereka boleh melalui semua ini Tuhan, mereka boleh berkemenangan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mereka yang memikirkan bagaimana Tuhan harus mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap dari mereka Tuhan, kiranya hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi daripada Tuhan limpahkan atas mereka, biar setiap keputusan, kebijakan yang diambil semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk masa-masa sulit ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih lagi Tuhan, penyertaan-Mu lebih lagi Tuhan. Kau kuatkan setiap kami Tuhan, iman kami boleh semakin kuat, semakin hari kami boleh semakin sungguh-sungguh Tuhan untuk dekat dengan Engkau Tuhan, karena dari sanalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau memberkati Tuhan pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi saluran Tuhan, apa yang ingin Kau katakan pada setiap kami Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama katakan, amin. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita boleh beribadah pada saat ini. Walaupun kita beribadah secara online, tapi biarlah hati kita tetap penuh gairah untuk Tuhan. Dan kita percaya ketika kita beribadah, hati Tuhan disenangkan dan berkat-berkat Tuhan atas kita. Dan kita boleh terus tumbuh di dalam rencana Tuhan istimewa di akhir zaman ini. Saudaraku, biarlah hati kita siapkan sungguh-sungguh untuk kita belajar akan firman Tuhan pada sore hari ini yang saya diberi tema yaitu Unboxing the Gospel. Ya, mungkin istilah unboxing saudara sudah banyak dengar, karena ini hari-hari ini kita mengerti tentang apa itu unboxing, ya, bukan berarti tinju, tetapi membuka bungkusan begitu ya, atau package dari satu barang yang kita beli, yaitu disilakan unboxing. Saudara tahu kata un itu ya, dari subscribe jadi unsubscribe, registered jadi unregistered. Ya, itu un itu berarti sebaliknya atau tidak begitu. Jadi unboxing itu kita akan buka bagaimana kebenaran mengenai Injil ini kita akan lihat sama-sama begitu ya. Baik, kita akan awali dengan sama-sama kita akan baca dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani. Ya, surat Ibrani pasalnya yang kedua, di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Begini firman Tuhan. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Karena itu,
harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Puji Tuhan. Saudaraku, dari ayat firman Tuhan ini kita melihat bagaimana umat Tuhan pada saat itu diberikan satu warning, ya, satu peringatan, nasihat yang cukup keras, yaitu untuk mereka harus memperhatikan sungguh-sungguh apa yang sudah mereka percayai, firman Tuhan yang sudah mereka terima. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak hanyut. Ya, di situ di dalam terjemahan lain dikatakan untuk mereka lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan, gitu ya. Kalau saya lihat di dalam KJI dikatakan seperti itu, dan juga beberapa English Bible mengatakan seperti itu. Bukan teliti, tapi kita lebih sungguh-sungguh memperhatikan. Jadi hal ini adalah satu nasihat yang sangat serius yang perlu kita perhatikan baik-baik juga untuk kita, umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena hal-hal yang kelihatannya mungkin sepele bagi kita, tetapi kalau ini tidak sungguh-sungguh diperhatikan, kalau ini tidak dengan teliti kita memperhatikan, maka ini bisa menghanyutkan rohani kita. Kita tahu hari-hari ini di mana kita mengalami pandemik, ya, seluruh dunia mengalami itu dikarenakan satu yang sangat kecil, yaitu virus. Ya, kita mengerti dengan istilah COVID-19 ini, ya. COVID-19 ini kita nggak bisa lihat dengan mata yang biasa, itu harus dengan mikroskop, dengan alat untuk memperbesar sehingga kita bisa melihat, oh seperti ini bentuknya. Ya, kita mungkin hampir-hampir nggak pernah lihat, saudaraku, ya, para ahli yang meneliti itu, yang melihat seperti apa bentuk virusnya. Dan itu kecil sekali, tetapi itu begitu berbahaya. Dan hari-hari ini kita tahu ada macam-macam mutasi dan muncul varian-varian yang baru, dan beberapa dilaporkan hanya dengan berpapasan saja itu sudah bisa menyebabkan menular. Ya, tentu mungkin berpapasan dengan tidak memakai masker, saudaraku, ya. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, kita hindari kerumunan. Kalau nggak perlu, kita bukan sesuatu yang urgent, ya, kita nggak usah keluar rumah atau ke tempat-tempat keramaian, dan hindari mobilitas sebisa mungkin kalau bukan sesuatu yang sangat-sangat mendesak dan betul-betul itu sesuatu yang sangat-sangat diperlukan, baru kita keluar atau pergi ke tempat-tempat tertentu. Karena penularannya begitu luar biasa. Virus yang kecil yang tidak kelihatan mata, tetapi begitu berbahaya. Hal yang sama di dalam kerohanian ini. Kita diingatkan, kalau kita tidak memperhatikan baik-baik tentang apa yang sudah kita punya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya tema kita sore hari ini, atau judulnya adalah Unboxing the Gospel. Kita tadi sudah saya sempat singgung sedikit mengenai unboxing, ya, membuka. Kita ingin melihat lebih jelas apa itu gospel. Di dalam istilah kita bahasa Indonesia, kita pakai istilah Injil, ya. Gospel itu diambil dari English Bible, ya.
maka istilah gospel. Dan bahasa aslinya adalah dari bahasa Yunani, yaitu evangelion. Ya, ini sebetulnya gabungan dari dua kata, ya, yang terdiri dari eu dan angelion. Ya, eu itu artinya baik, good, gitu ya. Kemudian angelion itu mungkin makna pertamanya adalah satu information, begitu ya, kabar, berita. Jadi ini adalah kabar atau berita yang baik. Itu sebabnya good news seringkali juga kita bisa mengartikan dengan berita sukacita, kabar sukacita. Berita baik. Apa berita baiknya? Ya, hari-hari ini kita banyak mendengar kabar buruk, saudaraku, ya, bad news, di mana banyak orang jadi korban dari COVID ini. Para medis, mereka yang dokter-dokter sudah begitu kelelahan, mereka mengatasi orang-orang yang kena jadi korbannya COVID-19 ini. Itu petugas-petugas yang memakamkan itu, yang ada di kubur, mereka juga begitu kelelahan, bagaimana lahannya juga sudah. Nah, itu kabar buruk, ya. Rumah-rumah sakit penuh semua, itu tempatnya sudah lebih dari 100%, bahkan ada di beberapa rumah sakit seperti begitu. Dan ini adalah berita buruk. Itu bukan hanya di Indonesia. Di India kita sudah dengar begitu luar biasa parah, mereka mengalami sesuatu yang dampak buruk. Dan itu kabar-kabar buruk itu kita sering dengar. Dan kita sekarang mempunyai berita baik, kabar sukacita, yaitu Injil. Apa sebetulnya inti dari Injil? Injil adalah kabar sukacita yang memberikan berita baik bahwa manusia yang tadinya adalah manusia yang dikuasai oleh dosa, tetapi sekarang ada berita baik bahwa kita bisa dilepaskan dari dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Namai anak itu Yesus atau putra itu Yesus. Apa arti Yesus? Yesus artinya pelepas dosa, membebaskan umat manusia dari hukuman dosa, dari ikatan dosa. Itu sebabnya kita perlu mengerti sungguh-sungguh, Injil bukan cuma sekedar manusia akan hidupnya lebih baik. No, bukan cuma itu. Tetapi ada satu kabar di mana manusia yang tadinya tidak punya pengharapan, karena manusia lahir itu ujungnya pasti atau akhir hidupnya adalah neraka yang kekal. We have no choice. Kita tidak perlu memilih untuk pergi ke neraka. Saudaraku, begitu manusia lahir itu nanti ujungnya pasti ke neraka. Tetapi kita bersyukur lewat pengorbanan Yesus Kristus, kita manusia yang harusnya itu masuk dalam penghukuman kekal di dalam neraka, sekarang kita punya pilihan. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Kita semua sudah hafal, ya. Saya tidak munculkan di dalam PowerPoint. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita semua sudah hafal ayat ini dan kita sudah sering kali mendengar ayat ini. Dan kita tahu bahwa ada satu berita baik, yaitu Allah mengasihi kita. Dan lewat putranya yang datang ke dunia menjadi manusia,
Itu kita sekarang punya pilihan. Kalau kita mau percaya, kita mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Dia menjadi juru selamat dalam hidup kita. Dosa kita diampuni. Dan kita punya pilihan untuk kita bisa memilih surga. Saudaraku, tanpa pengorbanan Kristus, tidak mungkin manusia bisa punya jalan untuk menuju ke surga. Yesus Kristus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kisah Rasul menjelaskan ini di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. Dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, yaitu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itulah inti dari berita Injil. Memang kita mungkin sering mendengar bahwa ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Tetapi sebetulnya inti dari Injil adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Dan Dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dia harus naik ke Golgota, memikul salibnya. Dan di atas Golgota Dia disalibkan. Darahnya tercurah. Dan darahnya yang suci itu menebus dosa saudara dan saya. Dosa seisi dunia ini. Saudaraku, biarlah kita sekarang ngerti sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen. Mereka pikir, iya aku ini beragama Kristen. Saudaraku, kekristenan bukan cuma sekedar agama. Iya, secara peraturan dunia memang kita beragama Kristen. Iya, Kristen adalah salah satu agama. Tetapi sebetulnya kekristenan bukan sekedar agama. Ya, Christianity is not a religion. Christianity is a relation. Ya, jadi bukan religion, bukan agama, tapi relation, satu hubungan. Relation with the living God. Saudaraku, kita perlu mengerti tadinya manusia itu jatuh dalam dosa. Kita mengerti dalam kitab Kejadian di pasal yang ketiga bagaimana manusia itu karena dibujuk oleh iblis dan lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh ular, yaitu gambaran dari iblis, dan tidak memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan sudah nasihatkan kepada manusia, bahwa manusia boleh memakan semua buah yang ada di Taman Eden kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi iblis memutarbalikkan semua itu dan manusia lebih mendengarkan atau lebih memperhatikan apa yang dikatakan oleh si jahat. Maka dimakannya buah itu dan itulah terjadi pemberontakan, terjadi pelanggaran. Dosa masuk dalam hidup manusia. Dan manusia diusir dari Taman Eden. Dan di situ ada kerub yang membawa pedang, ya, menyambar-nyambar. Dan manusia tidak bisa kembali lagi ke dalam Taman Eden atau kembali lagi makan dari pohon kehidupan. Sehingga hidup manusia sekarang ada dalam penghukuman. Dan ujungnya adalah neraka yang kekal. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus, itulah berita Injil, di mana Dia menjadi korban tebusan bagi manusia. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat ke-19 mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudaraku, kita lihat bagaimana Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh atau melalui Kristus.
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi ketika Kristus disalibkan, itu satu tangan memegang tangan Allah Bapa dan satu tangan memegang tangan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itu diperdamaikan melalui korban Kristus itu. Itulah berita Injil. Itulah kabar baik itu. Manusia yang tadinya itu putus hubungan dengan Allah, sekarang diperdamaikan lagi. Manusia bisa kembali berkomunikasi, bisa kembali bersekutu dengan Allah yang penuh kasih, Allah yang punya surga, Allah yang punya hidup yang kekal itu. Sehingga manusia boleh kembali punya pilihan untuk masuk di dalam surga. Kerajaan surga. Saudaraku, kita melihat di dalam kitab Kejadian tadi bahwa ada kerub, ya, 2 kerub yang membawa pedang yang menyambar-nyambar. Jadi kalau manusia balik lagi ke sana, akan kena pedang itu dan binasa, kena hukuman kekal. Tetapi lewat korban Kristus, seperti anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Jadi Kristus ada di sana. Jadi ketika pedang itu menyambar-nyambar, itu kena kepada Kristus sebagai domba Allah, anak domba Allah. Dan Kristus menjadi korban tebusan dan kita bisa lewat di sana. Tidak lagi kena penghukuman dari pedang yang menyambar-nyambar itu. Dan kita boleh memasuki hidup yang kekal. Kita boleh memperoleh surga yang mulia bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan untuk periode waktu tertentu, tapi itu untuk kekal selama-lamanya. Saudaraku, itu sebabnya berita tentang Injil ini dikatakan keselamatan yang begitu besar. Tadi kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga dari Ibrani pasal yang kedua, bagaimana kita akan luput dari penghukuman itu kalau kita itu mengabaikan, kalau kita itu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, atau kita itu meremehkan keselamatan yang begitu besar, ya, itu maka kita akan terhanyut. Dikatakan keselamatan yang begitu besar. Saudara mungkin pikir, kan ini cuma agama begitu. Sekali lagi kita sudah mengerti, ini bukan agama. Ini adalah jalan keselamatan. Dan keselamatan itu begitu berharga, begitu bernilai. Dan itu sangat besar. Biarlah malam hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan. Dan kita mau mengerti sungguh-sungguh bahwa keselamatan yang kita miliki itu sangat-sangat besar. Yaitu sungguh-sungguh berharga, bernilai, begitu mahal. Saya akan tunjukkan seberapa mahalnya keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus itu. Mungkin selama ini kita tidak pernah pikirkan atau kita nggak pernah sadari. Kita terlahir dari keluarga Kristen mungkin. Banyak dari saudara yang lahir dari keluarga Kristen. Dan merasa bahwa mulai kecil ya sudah agamanya Kristen. Biar mulai malam hari ini kita ngerti bahwa keselamatan itu begitu besar dan kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan keselamatan ini. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang ke-8 dan 9. Mazmur pasal yang ke-49 di ayat yang ke-8, begini firman Tuhan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Perhatikan sekali lagi. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat yang ke-9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara lihat bagaimana kita itu tidak mungkin, saudaraku, memberikan suatu tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawa kita.
supaya kita tuh bisa masuk dalam kerajaan surga. Nggak bisa. Tidak memadai, tidak ada. Karena itu terlalu mahal harganya untuk membebaskan, untuk menebus nyawa kita. Itu sebabnya harus Allah sendiri, yaitu pribadi Putra Allah, Yesus Kristus. Dia harus datang ke dunia. Dia harus tanggalkan semua keilahiannya. Dan dia harus mengambil rupa manusia. Kalau saudara perhatikan di dalam Filipi, English Bible mengatakan, He made himself of no reputation. Dikatakan dia itu membuat dirinya itu nggak punya reputasi. Padahal dia itu begitu mulia. Allah yang maha kuasa. The creator of this universe. Ya, dia itu pencipta dari seluruh alam semesta ini. Dia yang ciptakan langit dan bumi ini. Itu yang ada di dalam kitab Kejadian yang mengatakan let there be light, jadilah terang. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah pencipta itu, firman itu. Allah yang begitu berkuasa, yang begitu mulia, dia harus tanggalkan semuanya, membuat dirinya tidak punya reputasi untuk menjadi rupa seperti manusia. Dilahirkan oleh Maria, perawan Maria di kota Bethlehem yang kita peringati setiap 25 Desember sebagai hari Natal. Itulah hari kelahiran Kristus sebagai putra manusia. Saudaraku, biarlah kita sungguh-sungguh mengerti bahwa keselamatan yang kita punya itu begitu besar. Ini jaminan kepastian keselamatan. Tidak ada satu pribadi pun yang pernah mengatakan bahwa ada jaminan yang pasti. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang mengatakan, I am the way, akulah jalan untuk menuju kepada surga itu. Karena dia datang dari surga dan dia tahu jalannya ke surga. Dan dia adalah jalan itu sendiri. Ketika kita ada di dalam dia, maka kita pasti akan menuju ke dalam kerajaan surga. Itu jaminan kepastian yang kita punyai di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan itu begitu besar. Kalau saudara perhatikan Injil Matius mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Saudaraku, untuk satu orang punya satu kota, saudaraku ya, atau punya satu real estate saja, itu sudah begitu luar biasa. Punya satu kota, saudara, wow, itu kaya sekali. Punya satu pulau, saudara, wah, itu sangat-sangat kaya, saudaraku ya, luar biasa. Punya satu negara, saudara, wow. Tetapi ini bukan cuma satu kota atau satu pulau atau satu negara, tetapi seisi dunia, saudaraku. Berapa negara itu? Bukan pulau, berapa benua ada di sana. Tetapi itu pun dikatakan apa gunanya? Artinya itu tidak sebanding kalau seandainya orang itu kehilangan nyawanya. Begitu besarnya keselamatan yang kita miliki dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah sia-siakan itu. Saudaraku, malam hari ini saya ingin mengingatkan, kalau mungkin saudara dilahirkan dari keluarga Kristen, saudara mungkin gak pernah pahami ini. Saudara mungkin pikir, ya sudah, aku orang Kristen beragama Kristen. Hati-hati saudaraku, jangan-jangan saudara belum memiliki keselamatan itu dalam hidup saudara. Karena keselamatan ini bukan borongan atau bukan bisa, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah neraka katut, swarga nunut neraka katut. Saudara mungkin pernah dengar itu saudaraku ya. Kalau mau ke surga itu cuma nunut saja, saudaraku. Nggak bisa. Kita karena orang tua kita atau kakek atau nenek kita atau moyang kita itu masuk surga, kemudian kita akan ikut begitu. No, tidak secara otomatis seperti itu. Tapi ini adalah urusan pribadi, personal.
Setiap kita secara pribadi harus mengambil satu keputusan untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudaraku, dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, if any man be in Christ, he is a new creature atau a new creation. The old things has passed away, and behold, all things become new. Katanya, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah terbit. Jadi, tidak dikatakan kalau saudara lahir dari keluarga Kristen. No, bukan, tapi dikatakan oleh firman Tuhan ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita belum ada di dalam Kristus, maka keselamatan itu saya ragu, apakah saudara sudah memilikinya. Malam hari ini, saudaraku, coba cek. Saudara harus pastikan bahwa saudara memiliki keselamatan kekal itu di dalam hidup kita. Dikatakan keselamatan ini bukan usaha kita, tetapi ini adalah anugerah. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-8, dikatakan sebab karena kasih karunia atau anugerah, ya bahasa Inggrisnya dikatakan grace, sebab karena kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu anugerah Allah. Anugerah, kasih karunia atau grace. Apa itu? What is grace? Ya, grace is God's unmerited favor. Ya, itu adalah satu perkenanan Allah yang tidak perlu kita perjuangkan. Artinya sesuatu yang kita terima dari Allah karena terlalu mahal harganya. Dan kita tidak bisa membelinya itu. Kita tadi sudah melihat bagaimana itu begitu mahal. Kita nggak bisa beli itu. Dengan cara apapun. Pakai apapun. Bahkan seluruh emas, seluruh permata, berlian yang ada dalam dunia ini nggak cukup, saudaraku. Itu sebabnya harus Allah sendiri, yaitu Putra Allah, menjadi korban tebusan. Curahkan darahnya. Darah yang suci dan tidak bercacat celah itu untuk menebus dosa manusia. Dan itu yang menjadi karunia atau anugerah yang kita terima. Dan itu bukan karena usaha kita. Tentu kita sebagai manusia harus merespon. Kita sebagai manusia harus mengambil satu keputusan untuk menerima atau menolak keselamatan yang Allah tawarkan, yang Allah anugerahkan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya untuk menerima keselamatan itu sangat simpel, dan cara yang Tuhan berikan kepada kita seperti yang diajarkan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Nah, dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi hati kita ini mesti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, mengampuni kita. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang sanggup dan berkuasa mengampuni dosa kita. Dan dengan mulut, dikatakan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulut kita harus mengaku, kita harus buat satu proklamasi. Ya, jadi jangan tutup mulut, tapi buka mulut ini. Seperti 17 Agustus tahun 45, ya 1945, proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, itu memproklamasikan kemerdekaan negara kita Indonesia. Sehingga seluruh dunia tahu bahwa kita adalah negara yang merdeka, bukan lagi negara yang dijajah. Begitu juga dengan hidup kita.
kita perlu memproklamasikan, karena firman Tuhan mengatakan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita mengaku dosa kita, kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, dan kita mengaku, kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan Raja dalam hidup kita, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Maka dosa kita akan diampuni dan hidup kita diselamatkan, dan kerajaan surga itu menjadi milik kita. Itulah berita Injil. Dan Injil ini, berita keselamatan ini, harus kita miliki secara pribadi. Saudaraku, jangan take for granted atau menganggap begitu saja. Oh, karena saya ini sudah Kristen sejak dari lahir, maka saya pasti selamat. No, itu tidak ada jaminan seperti itu. Tetapi kalau kita sudah mengambil keputusan secara pribadi bahwa kita mengaku orang berdosa, kita minta ampun, dan kita mau tinggalkan semua dosa kita itu, dan kita mau masuk hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu kita bisa peroleh melalui pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan alami hidup yang baru. Manusia yang lama kita tanggalkan, dan kita masuki satu hidup yang baru. Itulah berita Injil. Itulah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus melalui berita Injil. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh mengerti sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Kita tidak hanya sekedar punya agama, tetapi kita ini mempunyai relation. Kita mempunyai hubungan, persekutuan yang manis dengan Tuhan, pencipta kita, Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya tadi di dalam surat Ibrani kita sudah baca ada satu warning, peringatan bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan, kita harus lebih teliti memperhatikan apa keselamatan yang kita sudah miliki itu. Yaitu dengan apa? Memelihara. Kita harus pelihara. Dengan apa? Dengan kita memiliki saat teduh. Kita mesti makan firman Tuhan setiap hari. Tubuh kita secara jasmani kita tahu hari-hari ini terlebih lagi. Kita bukan hanya divaksin, itu baik, itu benar. Tetapi lebih dari itu, kita ini mesti apa? Jaga imunitas tubuh kita dengan apa? Kita makan makanan yang bergizi. Kita berikan asupan di dalam tubuh jasmani kita ini makanan-makanan yang bisa membangun tubuh kita, imunitas kita jadi baik. Karena ketika kita sudah divaksin sekalipun, kalau kita tidak memberikan asupan kepada tubuh kita ini, cukup minum, cukup makan, cukup makanan-makan bukan cuma mengenyangkan, tetapi ada kandungan-kandungan yang nilai gizinya itu baik. Sehingga imunitas dalam tubuh kita itu bisa muncul atau kuat. Dan itu yang membuat kita itu bisa terhindar dari ancaman virus COVID-19 ini. Ya, begitu juga dalam rohani kita. Kita perlu berikan masukan apa? Dengan kita makan firman Tuhan. Kita perlu setiap hari baca itu. Di gereja kita mengerti ada satu program yang namanya Alpet, yaitu Alkitab per tahun. Di situ sudah diberikan satu schedule ya setiap hari dari wasiat lama dan dari wasiat baru. Ada ayat-ayat, pasal-pasal yang kita perlu baca. Itu jadi makanan rohani kita. Sehingga itu memelihara kita. Saudara, kalau kita perhatikan mesin, ya kendaraan yang kita punya atau di pabrik-pabrik itu kita tahu ada yang namanya maintenance. Ya, itu mesin-mesin itu aja perlu di-maintain, perlu apa? Dipelihara, diberi oli, dicuci, dibersihkan, dirawat, saudaraku ya. Sehingga olinya perlu diganti, mungkin seperti begitu. Ada bagian-bagian yang perlu dibersihkan. Dan itu adalah perawatan berkala yang membuat mesin itu bisa awet. Dan begitu juga
secara jasmani kita sudah tahu kita perlu pelihara tubuh jasmani kita, itu baik. Dan itu harus. Tetapi lebih dari itu, manusia rohani kita pelihara dengan kita makan firman Tuhan. Bukan hanya itu, kita juga perlu punya waktu-waktu untuk berdoa. Kita punya jam-jam doa, persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, bukan hanya kita yang ngomong, tapi Tuhan juga bicara dalam hidup kita lewat doa-doa kita ini. Kita naikkan pujian. Hari-hari ini mungkin kita sudah begitu sibuknya sampai mungkin kita lupa untuk kita memuji Tuhan. Biarlah mulut kita ini penuh dengan pujian. Mulut kita penuh dengan penyembahan. Karena Dia memang layak untuk kita puji, kita sembah. Dia Allah yang layak terima semua itu. Itu semua akan menguatkan kita. Selain itu kita juga perlu beribadah. Seperti saat ini kita beribadah. Biarlah ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil beribadah, sambil ya mungkin tidur-tiduran atau menikmati makanan, itu lebih serius menikmati makanannya daripada. Jadi ibadah itu cuma sambil lalu begitu. Jangan, saudara, ya. Biarlah kita sungguh-sungguh memperhatikan, karena kalau tidak kita akan hanyut, saudaraku. Itu hanyut itu di situ digambarkan seperti kapal itu yang dibawa oleh arus yang begitu kuat dan akhirnya kapal itu bisa karam, saudaraku. Dan ujungnya adalah kerusakan dan bisa tenggelam. Begitu juga dengan rohani kita. Hati-hati, jangan sampai rohani kita jadi karam, rohani kita jadi hanyut, hilang dari keselamatan. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh pelihara. Kita perhatikan ibadah kita. Kalau dulu mungkin ibadah asal-asalan, ya karena ibadah online, ya kapan-kapan kan juga bisa diputar ulang begitu. Tapi biarlah kita beri waktu, saudaraku, ya. Sungguh-sungguh ketika ini adalah jamnya ibadah. Kita tinggalkan dulu yang lain. Kita ambil waktu untuk ibadah. Kita ibadah sungguh-sungguh. Seperti hari-hari di mana kita bisa beribadah secara onsite. Kita bisa datang ke gereja. Hal yang sama. Walaupun di rumah, kita datang kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita ini. Kita datang beribadah. Kita nyembah. Kita memuji Tuhan. Dan kita perhatikan firman-Nya. Untuk kita bisa terus bertumbuh. Dan kita rawat. Dan kita perhatikan keselamatan kita. Supaya kita tidak hanyut. Saudaraku, hanyut ini kalau saudara baca juga di dalam KJI itu dikatakan at any time. Ya, itu King James mengatakan seperti itu. Jadi sewaktu-waktu, hati-hati saudaraku. Ya, kalau enggak diperhatikan itu sewaktu-waktu bisa hanyut saudaraku, ya. Kadang-kadang enggak apa-apa, enggak mungkin begitu. Tapi dikatakan hati-hati, itu sewaktu-waktu bisa hanyut. Kalau tidak kokoh berdiri. Tapi kalau kita kokoh di dalam Tuhan, kita tidak akan hanyut. Karena kekuatan yang dari Tuhan itu ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam track, di dalam jalurnya, di dalam relnya Tuhan, dalam keselamatan itu. Itu yang membuat kita tidak akan mudah digoyahkan. Saudaraku, selain itu, kita juga perlu gabungkan diri kita di dalam PS, persekutuan sel. Kalau saudara hari-hari ini saudara belum tahu di mana persekutuan sel, saudara bisa ikuti, saudara bisa lihat di dalam pengumuman-pengumuman, ya, saudara bisa tanyakan kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, maka saudara akan diberi informasi itu. Dan ayo join, saudara, gabung di dalam persekutuan sel, ya, di mana kita bisa saling menguatkan, saling menumbuhkan, dan di situ kita bisa berbagi, dan itu sungguh-sungguh akan menguatkan rohani kita. Itu penting sekali, saudaraku, ya, untuk kita ada di dalam kelompok-kelompok sel ini. Biarlah hal-hal ini kita perhatikan sungguh-sungguh supaya kita tidak terhanyut. Sekali lagi, ini berita Injil yang kita perlu perhatikan sungguh-sungguh supaya kita tidak terhanyut
Dan jangan sampai, kalau sampai terhanyut, maka penghukuman kekal atau neraka yang kekal itu menjadi bagian. Tetapi saya percaya kita akan mengambil keputusan untuk kita perhatikan baik-baik rohani kita. Dan kita mau sungguh-sungguh memiliki pengalaman pribadi atau mengambil satu keputusan pribadi akan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita mau rawat, kita mau pelihara baik-baik keselamatan kita ini. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Ya, yang pertama, kita belajar apa itu Injil yang benar. Dan saya harap kita sungguh-sungguh memahami hal ini. Kita mengerti baik-baik dan kita fahami. Dan itu sungguh-sungguh masuk, melekat dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dan kehidupan kita menghidupi ini, Injil yang benar. Dengan apa? Kita menerima keselamatan secara pribadi, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar kita beragama Kristen, tetapi kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan setelah itu kita mengerti bahwa itu bukan usaha kita, tapi itu adalah anugerah Allah. Kita memang harus berbuat baik, tapi perbuatan baik tidak menyelamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, karena kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah menerima keselamatan yang begitu besar, maka kita mengerjakan perbuatan baik sebagai ucapan syukur kita, karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita orang yang sudah ditebus, kita menjadi satu hidup yang baru. Maka kita mengerjakan suatu perbuatan yang baik, seperti apa yang Tuhan mau. Kemudian poin yang ketiga, kita menghargai betapa berharganya, betapa bernilainya keselamatan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, keselamatan yang begitu besar. Jangan kita meremehkan, jangan kita mengabaikan, jangan kita tidak memperhatikan ini. Jangan kita lalai akan keselamatan yang begitu besar. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh menghargai, memperhatikan, dan kita bangga bahwa kita memiliki keselamatan yang kekal. Bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi untuk kita ngerti bahwa kita memiliki sesuatu yang begitu bernilai, yang berharga dalam hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak memiliki pengharapan. Tapi kita mempunyai satu pengharapan bahwa hidupku ini, apapun kondisiku secara jasmani, tetapi apapun status sosialku, tetapi kita memiliki keselamatan yang kekal. Kita memiliki pengharapan, yaitu surga yang mulia. Itu lebih dari semua, saudaraku. Tadi kita sudah melihat bagaimana dibandingkan dengan seisi dunia ini nggak sebanding. Biarlah kita memiliki satu konsep yang benar bahwa kita memiliki keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini sesuatu yang begitu bernilai, sesuatu yang begitu berharga. Saudara, biarlah kita perhatikan ini baik-baik. Dan dalam poin yang terakhir dari kesimpulan ini, kita lihat kita harus memelihara keselamatan kita. Kita makan firman Tuhan, ya. Kita pelihara ini dengan kita perhatikan baik-baik saat teduh kita. Kita baca firman Tuhan, itu jadi makanan rohani kita setiap hari. Jangan bolong-bolong, saudaraku, ya, saat teduhnya, tetapi itu jadi makanan kita setiap hari. Dengan tekun kita makan, dengan satu hati yang rindu, dengan satu hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita makan dengan sukacita, dan itu akan menguatkan rohani kita. Kita punya jam-jam doa kita, di mana kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, juga di dalam ibadah kita. Ya, minggu pagi, minggu sore. Saat ini kita ibadah secara online. Saudara punya kesempatan begitu indah. Pakai kesempatan-kesempatan ini untuk
kita beribadah dan juga kita mau pakai juga dengan serius ibadah ini, bukan sambil lalu, tapi kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Seperti saat kita hadir ibadah onsite, dan lebih lagi hati kita, bukan cuma tubuh kita, tapi hati kita sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kemudian juga kita ambil bagian bersekutu dalam PS, persekutuan sel, dan kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling membangun di sana, kita berbagi dengan saudara-saudara seiman kita di sana, dan itu sungguh-sungguh akan menguatkan dan menumbuh kita. Biarlah ini semua, saudara, kita sekali lagi diingatkan untuk kita memperhatikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita miliki, yaitu berita Injil ini dan keselamatan yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kita pegang baik-baik dan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak hanyut, supaya kita jangan sampai hanyut. Saudaraku, kita lihat hari-hari ini kesulitan-kesulitan bukan semakin berkurang, tetapi menjadi semakin dan semakin luar biasa. Ya, akan bertambah-tambah kesulitan ini. Dan kita perlu perhatikan baik-baik supaya kita jangan sampai terhanyut. Karena kita percaya ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, kita perhatikan hidup rohani kita, maka kita tidak akan terhanyut. Dan kita percaya adalah bukan rencana Tuhan untuk kita terhanyut. Tuhan rindu untuk kita terus tumbuh, meningkat sampai puncak. Dan kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Bahkan kita boleh masuk di dalam pengangkatan. Kita rindukan itu. Dalam rencana Tuhan yang paling top, yang mulia itu. Baik, saya tidak akan berpanjang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita akan sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, kami boleh kembali, Tuhan, diingatkan akan firman-Mu, Tuhan. Nasihat firman-Mu ini untuk kami sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu, memperhatikan keselamatan yang di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan, supaya kami jangan sampai terhanyut, Tuhan. Kami percaya nasihat firman-Mu ini, Tuhan, sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh berharga, karena keselamatan yang begitu besar, Tuhan, itu sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami mau menghargai itu sungguh-sungguh, Tuhan. Kami mau memperhatikan itu, kami mau pegang erat-erat, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Sampai pada akhirnya, sehingga kami, Tuhan, bertemu muka dengan muka, Tuhan. Kami masuk dalam kekekalan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami, orang-orang muda-Mu, Tuhan. Atau siapapun yang mengikuti kebaktian online saat ini, Tuhan, Engkau menolong, Engkau melihat, Tuhan, setiap hati kami yang belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah malam hari ini ambil satu keputusan, kuatkan, teguhkan hatimu, ambil satu tekad untuk menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima Dia, dan keselamatan yang kekal itu akan menjadi milik bagian yang paling indah, yang paling berharga dalam hidupmu. Dan hidup yang baru itu akan menjadi milik kita. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang muda-Mu. Tuhan menolong dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga setiap kami. Tuhan, dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, yang mengalami kesulitan, Engkau beri jalan keluar. Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan. Mereka yang mungkin sakit, Tuhan, saat ini yang mau berdoa di dalam nama Yesus. Pilur-Mu, Tuhan, menyembuhkan. Kami percaya pilur-Mu, Yesus, tetap berkuasa. Dan saat ini, Tuhan, kami percaya kesembuhan yang dari Tuhan Yesus itu diterima oleh umat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang dari Tuhan saat ini diterima
diterima oleh umat Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau juga memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, untuk nafkah kami Tuhan. Kau Allah sumber berkat kami. Kau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan untuk setiap kebutuhan kami. Kau tahu satu persatu apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mempercaya Tuhan, saat ini berkat-berkat-Mu Kau curahkan Tuhan. Yang mengalami kesulitan, Kau Allah penolong Tuhan. Kau Yesus yang menyelesaikannya untuk kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau tolong negeri kami Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau boleh laluhkan Tuhan dengan segera Tuhan. Wabah ini Tuhan dari negeri kami. Dan Tuhan Kau tolong para Tuhan medis yang ada di garis depan Tuhan, dokter dengan semuanya Tuhan, ABRI, kepolisian, presiden dengan semua Tuhan, staf-staf yang ada Tuhan, bahkan sampai di tingkat-tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, Tuhan Kau beri hikmat sehingga semua Tuhan boleh mengatur negeri ini Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Kau menolong siap kami Tuhan, juga gereja-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong Tuhan sehingga umat-Mu boleh terus bertumbuh dalam rencana-Mu yang indah di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami dan setiap orang-orang muda-Mu sedang ambil bagian dalam pelayanan pada kebaktian hari ini. Tuhan Engkau juga memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat kasih-Mu Bapa dan anugerah-Mu Tuhan Yesus makin berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan terus menguatkan kami untuk kami terus bertumbuh dalam rencana-Mu yang indah. Terus dalam pimpinan-Mu Tuhan hidup kami. Untuk kami semakin kuat dan kami tidak dihanyutkan oleh arus dunia ini. Tetapi kami semakin kuat kokoh di dalam Engkau oleh kuasa pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami terima semua berkat-berkat-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan semua yang mau sungguh-sungguh memperhatikan lebih lagi keselamatan dan Injil Yesus Kristus Tuhan dalam hidupnya, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan, amin. Ya, sebab itu kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya